Bali dihiasi dengan banyak patung, dan posisi setiap patung disesuaikan dengan fungsi tertentu. Patung-patung kerap ditemui di pura. Pada area luar tempat suci atau Jabapura, terdapat patung dengan karakter seram dan menakutkan. Sosok patung seram lengkap dengan senjatanya merupakan bentuk peringatan pada siapapun yang akan memasuki bangunan yang dijaga. Peringatan untuk tidak berbuat macam-macam di area tersebut. Patung seram yang disebut Dwara Pala ini juga menjadi peringatan bagi pengunjung agar membersihkan hati dan pikirannya sebelum memasuki area suci. Masyarakat Bali percaya dengan penjagaan dari Dwara Pala. Orang yang memasuki area suci dengan niat buruk akan mengalami kesulitan. Sementara pada area utama atau jeruan pura, menampilkan patung berbeda dengan karakter lembut seperti Widyadara Widyadari dan karakter dewa. Seiring waktu, peletakan fungsi dan makna patung terus berkembang. Tidak hanya di kawasan suci pura, patung juga menghiasi puri, tempat tinggal masyarakat, pinggir jalan, jembatan, taman-taman, dan persimpangan. Patung pun hadir dengan ragam bentuk, bisa berupa raksasa, karakter pundakawan, tokoh pewayangan, pahlawan, karakter lucu, dan binatang. Patung pada pintu masuk atau angkul-angkul rumah Bali, pada aling-aling, tempat penghalang pandangan langsung ke dalam rumah, bukan hanya bertujuan sebatas estetika, namun berfungsi sebagai sarana proteksi dari hal-hal negatif. Patung Ganesha pada aling-aling bertujuan menetralisir apabila ada gangguan negatif yang masuk. Sementara patung dengan nama Nawasura dan Nawasari adalah patung yang ditempatkan pada pintu masuk tempat sembahyang di rumah yang disebut merajan atau sangga. Nawasura digambarkan dengan sosok raksasa dengan senjata berupa kapak atau pedang, sementara Nawasari bersenjatakan bunga. Jika dirunut ke belakang, seni patung di Bali merupakan bagian transformasi dari persembahan arwah pada zaman purba hingga datangnya pengaruh Hindu-Buddha. Di Trunyan Kintamani Bangli yang terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik, terdapat sebuah patung yang dikeramatkan. Masyarakat menyebutnya Batarada Tonta atau Ratu Gede Pancering Jagat. Menurut keyakinan masyarakat, patung megalitik setinggi 4 meter ini bukanlah hasil karya manusia, melainkan turun dari langit. Dipuja sebagai dewa tertinggi, sebagai dewa kawitan atau leluhur masyarakat Trunyan. Dalam prasasti disebutkan, patung ini berangkat tahun Saka 971. Patung Datonta atau juga disebut Batar Katon telah dipuja dari masa prasejarah, masa klasik, hingga sekarang. Mengulas patung di masa lalu tidak lengkap jika tidak juga membahas patung di masa kemudian. Namun sebelum itu, sudahkah Anda subscribe channel ini? Jika belum, ayo subscribe channel ini karena klik Anda sangat dibutuhkan dalam pengembangan channel ini. Sahabat Bali Story, kali ini kita akan membahas beberapa patung ikonik di Bali. Kita mulai. Patung ikonik pertama di Bali adalah patung Bayi Saka. Berlokasi di pertigaan Banyar Belatana, Desa Batuan Kaler, Sukawati Gianyar, Bali. Patung ini juga populer disebut patung No Problem karena bentuknya mirip dengan stiker yang sempat familiar era tahun 80-90-an. Sejatinya patung bayi raksasa ini bernama Brahma Lelare, yang syarat simbolis dan kuat nuansa mistis. Brahma adalah dewa pencipta dalam Trimurti, dan Lelare bermakna anak kecil atau bayi. Patung Brahma Lelare sebagai simbolis hasil dari pertemuan Siwa Buddha yang melahirkan Brahmana Lelare, perwujudan seorang bayi namun sudah pintar dengan sastra. Patung Brahma Lelare merupakan simbol dari Ratu Ningwisese, raja di raja dalam penciptaan dunia. Ide membangun patung itu berawal dari niat mantan Bupati Gianyar, Cokordera Kedrano pada tahun 1989. Saat itu Bupati Drano bermaksud untuk membangun patung di seluruh Simpang 3 dan Simpang 4 yang ada di Kabupaten Gianyar, sebagai penegas Gianyar adalah kota seni budaya. Patung Brahma Lelare melalui proses upacara suci, sehingga dikeramatkan masyarakat setempat. Konon, patung bayi ini kerap mengeluarkan tangisan, terutama saat bulan purnama.
Ada kalanya patung ini menoleh ke arah yang melihatnya. Kisah mistis ini sedemikian lekat di masyarakat yang membuat patung lucu ini semakin angker. Patung ikonik kedua adalah patung catur muka. Patung ini menjadi landmark kota Denpasar, berada di tengah perempatan utama dan menjadi titik 0 km kota Denpasar. Patung catur muka dibuat tahun 1973 oleh seorang seniman bernama I Gusti Nyoman Lempad. Pada awalnya patung ini bernama patung empat muka, dibuat untuk penyebaran nilai-nilai filosofis dan konsepsi kepemimpinan, bukan untuk disembayangi. Jadi tidak seperti patung Brahma Lelare yang dibuat dengan rangkaian upacara sehingga menjadi keramat. Patung catur muka di Denpasar berdiri di atas bunga Padma sebagai reinkarnasi guru dalam bentuk perwujudan catur gopala, simbolis pemegang kekuasaan pemerintahan. Patung catur muka berwajah empat menghadap ke empat penjuru mata angin. Wajah menghadap timur sebagai Sang Yang Iswara, bermakna kebijaksanaan. Wajah menghadap selatan sebagai Sang Yang Brahma, mewakili sifat menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban. Wajah menghadap barat sebagai Sang Yang Mahadewa, mewakili sifat kasih sayang. Dan wajah menghadap utara sebagai Sang Yang Wisnu, mewakili sifat kuat dan mensucikan jiwa manusia. Pada keempat tangan catur gopala memegang antara lain aksamala atau genitri, simbol kesucian dan ilmu pengetahuan. Cemeti dan sabet bermakna ketegasan dan keadilan. Cakra bermakna barang siapa melanggar hukum dan peraturan harus dihukum. Sungu artinya pemerintahan berpegang pada penerangan atau undang-undang. Dan tali pada badan simbol reinkarnasi, artinya mengetahui keadaan sebelum dan sesudah. Patung ikonik berikutnya adalah patung Dewa Ruci, terletak di persimpangan Jalan Arteri Nusa Dua Tanah Lot, dibuat oleh pematung bernama Iwayan Wenten. Patung Dewa Ruci ini mengisahkan perjalanan tokoh Bima mencari Tirta Amerta atau air pawitra atas perintah Maharsi Drona. Bima mencari Tirta Amerta dari surga sampai ke tengah lautan. Di tengah samudera Bima diserang seekor ular besar bernama Nepurnawa. Ular naga itu membelit seluruh tubuh Sang Bima. Dalam perkelahian yang hebat ini, Bima menggunakan kuku Pancanaka yang ketajaman dan kekuatannya tidak kalah dengan gigitan ular. Bima unggul dan ular pun mati. Tapi Bima sendiri terkena bisa ular yang telah masuk ke seluruh tubuhnya. Ia pun terapung-apung di bawah gelombang dalam keadaan tak sadar. Pada saat itulah Dewa Ruci atau Nawa Ruci menampakkan wujud di hadapan Bima yang berupa sinar yang sangat menyilaukan. Sinar tersebut akhirnya menjelma berupa anak kecil. Rupa dan bentuknya sama benar dengan Bima, tapi dalam ukuran kecil seperti anak-anak. Kemudian bayi itu mengaku sebagai Dewa Ruci atau Bima Suci atau Nawa Ruci. Dewa Ruci adalah sang pramesti yang turun dari kedewataan ke bumi untuk menolong Bima. Dewa Ruci atau Nawa Ruci adalah perwujudan Tuhan dalam wujud yang tunggal. Di dalam agama Hindu dikenal sebagai Sang Yang Acintya, tidak terpikirkan. Berikutnya adalah patung Titi Banda yang menjadi ikon baru bagi kota Denpasar, berlokasi di Jalan Bypass Ide Bagus Mantre, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Bali. Patung ini dibuat oleh seniman Iwayan Wenten, terinspirasi dari epos Ramayana, mengisahkan upaya Sang Rama menyelamatkan istrinya Dewi Sinta yang dilarikan Rahwana Raja Alengka. Rama bersama pasukan Kera membangun sebuah jembatan agar bisa sampai ke negeri Alengka. Jembatan inilah yang disebut Titi Banda, yang ditamatkan sebagai nama patung ini. Patung ikonik berikutnya adalah patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK, terletak di kawasan Uluwatu Bukit Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Sekitar 10-15 menit dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Patung raksasa ini dibangun oleh seniman Bali Inyoman Nuarte. Pembangunan patung ini melalui proses yang panjang, digagas era Presiden Soeharto tahun 1989. Namun pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana sempat terhenti karena krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Baru pada 2013 peletakan batu pertama patung ini dilakukan. Dan akhirnya patung ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada 22 September 2018.
Tinggi patung Garuda Wisnu Kencana adalah 121 meter, menjadi patung tertinggi ketiga di dunia setelah The Spring Temple Buddha di Cina dan The Laikyun Sekya Buddha di Myanmar, sekaligus menjadi salah satu mahakarya patung tembaga terbesar di dunia. Dikisahkan dalam epos Mahabharata, Garuda berusaha menolong ibunya Sang Winata yang menjadi budak Sang Kadru, ibu para naga, karena kalah taruhan mengenai warna kuda Uncesrawa. Untuk menyelamatkan ibunya, Garuda harus mendapatkan air suci atau amerta sebagai pengganti sang ibu. Dalam pencarian, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu yang kemudian memberikan amerta. Sementara Dewa Wisnu meminta Garuda sebagai kendaraannya. Garuda kemudian berhasil melepaskan penderitaan ibunya dari perbudakan Sang Kadru dengan amerta pemberian Batara Wisnu yang ditempatkan dalam kendi Kamandalu. Sejak saat itu Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Itulah sekelumit kisah Garuda Wisnu Kencana yang kini menjadi objek wisata populer di Bali. Mengapa patung banyak berdiri di persimpangan? Persimpangan jalan di kawasan kota kerap menjadi spot yang unik karena dihiasi taman dengan beragam patung. Beberapa persimpangan jalan di Bali dikeramatkan karena dijadikan sebagai areal yang disucikan. Persimpangan jalan yang disakralkan di Bali adalah pertigaan dan perempatan. Perempatan jalan disebut dengan Pempatan Agung atau Catuspata. Di bagian tengah Catuspata berdiri pelinggih tempat pemujaan. Di pelinggih inilah biasanya umat mengaturkan banten atau canang sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan serta mohon perlindungan. Pada zaman dahulu penentuan Catuspata tidak sembarangan, ditetapkan oleh raja atas petunjuk Bagawanta. Setiap desa adat di Bali memiliki Catuspata. Berdasarkan lontar gong besi, di perempatan jalan raya dipuja Sang Hyang Caturbuana, sementara di pertigaan jalan raya berstana Sang Hyang Sapu Jagat. Sang Hyang Sapu Jagat yang menguasai pertigaan merupakan simbolisasi energi Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa sesuai bentuk segitiga dalam fungsi membersihkan segala macam mala. Sementara perempatan mengacu konsep Pancadewata, biasanya dibuatkan patung caturmuka di tengahnya, seperti Caturmuka Denpasar. Jadi jika ada yang mengganti patung caturmuka dengan patung lain, bukannya lupa dengan sejarah, namun tidak memahami filosofi ini. Patung banyak didirikan di pertigaan dan perempatan karena menjadi simpul-simpul energi alam. Melalui pertigaan dan perempatan, energi alam mudah diakses. Energi tersebut terkumpul dan terikat sedemikian rupa melalui proses ritual yang dilaksanakan secara kontinu. Demikianlah ulasan keberadaan patung-patung di Bali sebagai komponen pelengkap keindahan dan syarat filosofis sebagai sesuluh dalam kehidupan.